wabarakatuh. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah pada pagi hari ini kita kembali berkumpul, kita bersilaturahmi, sekaligus juga menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kita ini masih dalam pembahasan sunnah sholat. Dan kemarin atau di dua pertemuan sebelumnya kita sudah membagi sunnah sholat itu ke dalam 3 bagian. Pertama, sunnah sebelum sholat. Kemudian yang kedua ada sunnah di dalam sholat. Sunnah di dalam sholat itu kayak baca doa iftitah, kemudian mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, kemudian takbir di setiap pergantian rukun, itu sunnah di dalam sholat. Dan juga sunnah ba'da sholat. Kategori yang ketiga sunnah yang dilakukan setelah sholat selesai. Nah, kita masih di kategori yang pertama, yaitu sunnah sebelum sholat. Jadi sunnah yang dianjurkan untuk ditunaikan sebelum sholat itu dikerjakan. Pertama, kemarin kita sudah bahas bahwa sunnah sebelum sholat itu azan dan juga iqamah. Azan dan juga iqamah. Artinya bahwa memang dalam pandangan Syafi'iyah, azan itu hukumnya sunnah. Azan itu hukumnya sunnah, sama sebagaimana iqamah juga hukumnya sunnah. Walaupun ada sebahagian ulama Syafi'i juga dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi mengatakan bahwa sebahagian ulama kita mengatakan bahwa azan itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada masjid di satu kampung, dalam satu hari dia tidak azan zuhur misalnya, maka siapakah yang berdosa? Tentu kembali kepada hukum azan. Karena dosa itu kan didapatkan oleh seorang muslim karena sebab dia mengerjakan keharaman atau meninggalkan kewajiban. Jadi dosa cuma 2 itu, mengerjakan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Dalam hal ini azan hukumnya apa? Kata sebahagian ulama hukumnya sunnah. Berarti muazzin ya kagak dosa, pengurus masjidnya juga enggak dosa, orang-orang kampung situ juga tidak terkena beban dosa. Kenapa? Karena azan hukumnya sunnah. Tapi kalau mengikuti pendapat sebahagian ulama Syafi'i, dan ini yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, bahwa azan itu hukumnya fardu kifayah, begitu ya. Fardu kifayah, maka kalau ada satu masjid di satu kampung yang dalam satu sholat dia kagak ada azannya, tentu yang dosa semuanya. Orang satu kampung itu jadi dosa karena ada kewajiban kolektif yang tidak satu pun dikerjakan oleh satu dari antara mereka. Jadi itu hukumnya fardu kifayah begitu. Makanya kita bersyukur kalau di masjid itu ada yang ngurusin, ada muazzinnya, ya kan gitu. Muazzin itu berarti menggugurkan dosa kita sekampung. Jadi si kita nih di kampung dari satu katakanlah 1 RW atau 3 RT 4 RT yang masjidnya bareng, itu dosa kita tuh digugurkan oleh satu orang namanya merbot masjid gitu. Jadi orang yang paling berjasa di antara kita selain pahlawan-pahlawan kita gitu, tentu para merbot masjid, karena mereka telah menggugurkan dosa. Termasuk dalam hal sholat berjamaah, termasuk dalam hal sholat berjamaah. Kalau hukum sholat berjamaah nanti kita bahas hukum sholat berjamaah. Sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah, maka gugur kewajiban kalau di masjid sudah ada yang sholat. Siapa yang biasanya sholat di masjid? Ya bermakna muslim.
Namanya kan juga merbot. Merbot itu dari kalimat bahasa Arab marbutun. Kalau asal katanya robat. Robat itu diikat. Robato yang butuh mengikat. Marbutu itu diikat. Merbot itu diikat sama masjid gitu. Dan dia ini termasuk orang yang soleh merbot masjidnya. Sholat maghrib jam 6 sore, tapi jam 6 pagi merbot udah jauh dari masjid. Kurang soleh apa itu. Kita kalau mau sholat maghrib berangkatnya pas azan menjelang iqomah gitu. Ini maghrib jam 6 sore merbot masjid jam 6 pagi udah di masjid. Kurang soleh apa. Nah, itu sunnah sholat azan kemudian iqomah. Itu juga kita kalau di rumah. Jadi kalau sholat sendiri di rumah iqomah sunnah. Tapi kalau nggak iqomah ya nggak apa-apa. Tapi sunnahnya ada iqomah, azan dan juga iqomah. Tapi ini azan disunahkan untuk jamaah laki-laki. Ada gak kesunahan azan untuk jemaah perempuan? Jadi kalau ada perempuan sholat di satu tempat, perempuan doang begitu, apakah ada? Ada. Tapi tidak dianjurkan untuk memakai pengeras suara. Cukup salah seorang di antara mereka untuk kalangan mereka saja. Gitu. Biasanya di beberapa tempat ada sholat khusus jemaah perempuan. Seringnya waktu Ramadan. Nah, setelah azan kemudian iqamah, sunnah yang juga dilakukan atau hendaknya dianjurkan untuk dilaksanakan sebelum sholat adalah sutroh, membuat sutroh sholat. Apa itu sutroh sholat? Sutroh sholat itu secara bahasa berasal dari kalimat sataro yasturu, yang artinya menutupi atau menghalangi atau menyembunyikan. Dalam hadis Nabi Muhammad pernah disebutkan man sataro aiba muslimin satarallahu aibahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang di dunia dulu menutupi aib saudaranya, maka Allah nanti tutupi aibnya nanti di akhirat. Jadi kalau Allah yang sudah menutupi aib kita, tak ada yang bisa buka. Dan itu di akhirat. Syaratnya apa? Tutupi aib saudaramu di dunia. Jadi di dunia jangan rajin bukain aib saudara kita. Dan juga jangan rajin ngomongin orang yang aibnya udah kebongkar. Orang yang ngomongin aib orang lain udah kebongkar tuh nanti khawatir jatuh kepada lubang yang sama. Karena soal aib ini kan kita memang semuanya hina. Tidak ada satupun di antara kita yang lebih mulia daripada yang lain. Kita semuanya hina. Cuman jatahnya aja belum dapat. Emang jatahnya dia sekarang aibnya lagi dibuka sama Allah. Ya minggu depan mungkin kita dapat jatah gitu. Sebagaimana kita dapat jatah promosi, dapat jatah kenikmatan, ya lagi dapat aja sekarang jatahnya. Minggu depan beda lagi ceritanya. Memang karena tidak ada yang membuat kita mulia. Lahir dari setetes air yang hina, hidup kemana-mana bawa kotoran, nanti mati jadi bangkai. Kan gitu. Maka itu kata Nabi Muhammad, siapa orang yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya nanti di akhirat. Karena kita semua tidak ada yang tidak punya aib. Cuman jatahnya beda-beda. Allah jatahin sekarang dia kebuka, minggu depan siapa lagi, minggu depan siapa lagi gitu. Jadi sebisa mungkin untuk kita tutupi aib saudara kita, termasuk juga jangan ngomongin orang yang aibnya udah kebongkar. Itu secara bahasa. Satar insat sutroh itu asal kalimatnya dari satar. Satar itu artinya menutup. Maka beberapa tempat tuh nyebut yang ini disebut dengan istilah sitar atau satir, yang menutupi antara jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Secara istilah, artinya kalimat sutroh ini kalau disebutin dalam kitab-kitab fikih maksudnya apa? Sutroh itu sesuatu yang dijadikan oleh seseorang yang sholat, dia jadikan di depannya sebagai pembatas antara dia dengan orang yang lewat di depannya. Jadi maksudnya dia kasih batasan tempat sholat dia, biar orang yang lewat tahu mana tempat sholat dia, mana yang bukan, mana yang boleh dilewatin, mana yang nggak boleh dilewatin. Antara dia dengan sutra itu adalah tempat yang haram untuk dilewatin, nggak boleh. Itu apa istilahnya, tempat haram dia, tempat
tempat sholatnya nggak boleh dilewati. Tapi setelah sutro, itu adalah tempat yang boleh untuk dilewati. Jadi sutro itu salah satu fungsinya untuk memberikan batas, tempat dia sholat. Maka kalau kita sholatnya pakai sutronya jangan jauh-jauh. Sutronya pas ada di kepala kita, jadi pas di tempat sujud. Di mana tempat kita sujud, taruh di atasnya sutro. Jadi jangan terlalu jauh begitu ya. Kalau terlalu jauh tuh ngerepotin orang yang lewat. Akhirnya orang yang lewat jadi nggak bisa lewat gara-gara kita sholat. Padahal badan kita tuh cukupnya cuma sekian sentimeter, cuma naruh sutronya kejauhan. Nah itu kan juga nggak bagus. Jadi sutro itu menjadi pembatas, biar orang tahu. Jadi fungsinya tuh biar orang tahu di mana tempat di mana kita boleh lewat, mana nggak boleh lewat. Lalu adanya sutroh ini dalilnya apa? Nah ini dalil pensyariatan adanya sutroh. Bahwa sutroh itu memang syariat Islam yang dianjurkan dalam agama karena disebutkan dalam beberapa sabda Nabi Muhammad SAW, termasuk hadis ini. Kata Nabi Muhammad, la tusalli illa ila sutratin wala tada ahadan yamurru baina yadayka fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahul qarin. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusalli illa ila sutra. Janganlah engkau salat kecuali menghadap ke sutra. Maksudnya janganlah salat kecuali kalau pakai sutra. Jadi kalau nggak pakai sutra ya jangan salat. Ini indikasinya perintah nih, nanti kita bahas hukumnya. Janganlah engkau sholat kecuali menghadap ke sutra. Wala tada, dan kalau sudah pakai sutra, wala tada, jangan biarkan ahadan siapapun yamurru baina yadaika, jangan biarkan seorang pun lewat di depanmu. Fa in aba, artinya kalau kita udah pakai sutra, kita punya legalitas untuk menghalangi orang yang lewat di depan kita. Tapi kalau sutroh itu nggak ada, itu berarti dia lalai. Maka kalau ada orang yang lewat sholat, kalau dia lagi sholat kemudian ada yang lewat, ya orang yang lewat itu tidak terkena dosa. Kenapa? Dia nggak pakai sutroh. Yang mesti dicegah tuh kalau dia udah pakai sutroh tapi masih dicegah begitu. Walaupun sebagian ulama juga mengatakan lewatin orang sholat itu tetap haram walaupun sutroh nggak ada sutroh, pokoknya lewatin itu haram. Nah kita bagi yang sholat itu punya legalitas, punya kebolehan melakukan gerakan di luar gerakan sholat untuk menghalangi orang yang lewat itu kalau pakai sutroh. Kalau pakai sutroh kita punya alasan untuk bisa menghalang. Dengan apa? Ya baik dengan isyarat tangan begitu, atau juga mungkin istilahnya agak didorong dikit biar dia tidak melewati tempat sholat kita. Pokoknya jangan biarkan orang lewat begitu saja, cegah dia sebisanya. Fa in aba, tapi kalau yang melewat itu menolak untuk dicegah, dia tetap lewatin depan kita, faltuqatilhu, maka perangilah. Ini kalimatnya ini kurang enak didengar, tapi begitu bunyi hadisnya, faltuqatilhu fa inna ma'ahul qarin, karena bersamanya itu ada qarin, ada setan gitu. Jadi tapi jangan dipahami secara tekstual begitu ya, bahwa kita boleh memerangi. Kalau perang itu kan identiknya bawa pedang, bawa samurai gitu ya, bawa golok gitu. Kalau orang Madura bawa celurit gitu. Akhirnya orang-orang datang ke masjid pada bawa celurit gitu. Mau ngapain mas? Mau perang sama orang yang lewatin depan sholat? Ya nggak begitu. Nanti kita jelaskan. Kemudian juga ada lagi hadis Nabi Muhammad, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadu minha. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin, apabila salah seorang di antara kalian melakukan salat, falyusalli ila sutratin, maka buatlah sutrah di depannya, wal yadu minha, dan mendekatlah kepada sutra. Jadi maksud jangan jauh-jauh. Kadang ada beberapa orang yang kurang mengerti tentang itu. Jadi taunya bahwa kita tuh dianjurkan pakai sutra. Taunya tuh kalau orang sholat nggak boleh dilewatin. Tahu kalau orang lagi sholat nggak boleh dilewatin, dia sholat depan pintu, itu kan nggak benar.
kan merusak itu namanya. Orang akhirnya mau masuk masjid jadi nggak bisa gara-gara ada orang sholat depan pintu. Tahu kalau orang lewatin depan orang sholat tuh haram sampai batasan sutra. Akhirnya dia pakai batasan sutra itu terlalu jauh. Itu kan juga ngerepotin orang. Jadi kalau mau pakai sutra, deketin sutronya jangan terlalu jauh. Sekedar untuk memberikan batas sekaligus nggak ngerepotin orang. Gitu. Wala yada ahadan yamurru baina yadayhi wa baina yadayhi wala yada ahadan yamur bainahu wa bainaha fa in jaa ahadun yamur falyaqatilhu fa innahu syaitan. Maka janganlah biarkan seorang pun lewat di depannya, apabila dia enggan maka perangilah. Jadi maksudnya Nabi Muhammad menyamakan orang yang lewat depan orang sholat itu sebagai setan. Itu namanya persamaan dalam pekerjaannya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang yang lewat depan orang sholat itu bentuk bentuk penggangguan, bentuk yang mengganggu kekhusyuan orang. Mengganggu kekhusyuan orang itu pekerjaan setan. Karena setan itu memang tugasnya mengganggu kita beribadah. Pra ibadah kita diganggu, ketika ibadah pun diganggu, pasca ibadah tetap diganggu. Jadi kalau kita mengganggu orang yang sholat sama seperti melakukan pekerjaan setan, maka itu layak untuk disebut sebagai setan. Jadi itu bukan maksudnya bahwa dia setan harus diperangi kita bawa golok, bukan. Tapi pekerjaannya itu pekerjaan setan, pekerjaan mengganggu. Dalam banyak hadis Nabi Muhammad kan juga mengatakan ketika ada sahabat namanya Nu'aim bin Bashir, Amr bin Nu'aiman bin Amr. Nah, Nu'aiman bin Amr, sahabat Nu'aiman yang minum khamar itu. Kemudian setelah dia minum khamar ketahuan dicambuk oleh Nabi Muhammad SAW 80 kali cambukan. Setelah dicambuk kemudian keluar dari tempat cambukan di depan mahkamah itu, di depan kalau ibarat kita depan kantor persidangan, depan kantor cambuk itu sudah banyak orang menunggu di depannya karena ditonton kan banyak orang. Ditonton setelah cambuk selesai itu orang-orang kemudian menghina Nu'aiman itu. Nu'aiman dihina karena sebab dia minum khamar. Udahnya dicambuk dapat hinaan juga dari para sahabat. Lalu mendengar banyak hinaan dari para sahabat kepada Nu'aiman, justru Nabi Muhammad tuh ngebela Nu'aiman. Nu'aiman kata Nabi Muhammad la tal'anu, jangan laknat Nu'aiman. Fawallahi, demi Allah, la a'rifu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Saya enggak kenal Nu'aiman, cuman yang saya kenal dia cinta Allah, dia cinta Rasul. Itu dalam riwayat Abu Hurairah. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, bab itu bab hudud, bab hukuman cambuk. Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian, jangan laknat Nu'aiman karena Nu'aiman itu cinta Allah, cinta Rasul. Nu'aiman minum khamr, dicambuk, tapi masih dibilang oleh Nabi Muhammad sebagai orang yang cinta Allah, cinta Rasul. Apa alasannya? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu kalau dia nggak cinta Allah, dia nggak cinta Rasul, dia bakal kabur. Kan ketahuannya udah kemarin. Dari jarak kemarin sampai sekarang tuh dia punya waktu buat kabur, tapi dia nggak kabur. Dia tetap datang kepadaku, mengaku bahwa dia minum khamr, maka dapat cambukan. Itu kan bukti kalau dia cinta Allah, cinta Rasul. Kalau seandainya dia nggak cinta Allah, dia bakal kabur dari hukuman. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad mengatakan ini yang sama dengan di sini, la tasubbu, jangan kalian laknat Nu'aiman, wala takunu aunan lisyayatin, dan janganlah kamu jadi penolong setan. Jadi yang menghina Nu'aiman itu dikatakan sebagai penolong setan. Kenapa dikatakan penolong setan? Karena mereka melakukan apa yang dilakukan oleh setan. Jadi setan itu udah gak kerja lagi karena pekerjaannya dilakukan oleh orang-orang yang menghina. Apa maksudnya? Nu'aiman ini orang yang minum khamr. Orang yang minum khamr itu pendosa. Maka pendosa itu mestinya diajak kembali kepada Allah biar bisa beribadah. Dan salah satu tanda pertobatannya sudah dilakukan. Dia mau dicambuk, dia mengakui kesalahannya, mau dihukum cambuk 80 kali. Itu tanda kebaikan bagi seorang pendosa. Mau dihukum itu tanda kebaikan. Maka tanda kebaikan ini harus kalau bahasa kita di follow up, diikuti dengan rangkulan supaya dia datang kepada Allah, datang ke masjid, datang ke majelis ta'lim.
Tapi kalau dihina itu justru malah dia bikin balik badan, kan ya? Dia malah balik badan. Dulu gue minum khamar berkali-kali nggak ada yang peduli. Tiap hari gue minum khamar, sebotol, 2 botol, 3 botol, malah pernah mandi pakai khamar, orang kagak ada yang peduli. Sekarang pas gue udah dicambuk, gue mau tobat orang pada hina. Terus sekalian aja lah besok bikin pabrik khamar, kan begitu. Orang udah mau tobat, udah mau kembali tapi dihina, cuman gara-gara hinaan kita akhirnya dia merasa nggak diterima. Karena nggak diterima, ya mendingan gue balik lagi ke sana, kan gitu. Mendingan balik lagi minum khamar. Itu kan bikin dia balik ke maksiat, itu kan kerjaan setan. Tapi udah diwakili pekerjaannya itu oleh para orang-orang yang hina itu tadi. Maka kata Nabi Muhammad tuh kerjaan setan tuh. Nah, jadi Nabi Muhammad menyebut beberapa pekerjaan sebagai pekerjaan setan, atau orangnya dikatakan sebagai setan, bukan dianya yang jadi setan, tapi dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh setan. Ngelewatin orang sholat itu bentuk gangguan. Gangguan itu salah satu pekerjaan setan. Maka kalau kita sengaja ngelewatin orang sholat dan kita tahu itu ada sutrohnya, yang kayak gitu tuh kudu diperangi gitu. Kudu diperangi dalam arti kudu dicegah, dihalang. Jadi bentuknya macam-macam. Ya bisa dengan tangan kita, atau kita yang ada di samping orang sholat yang kita mencegah gitu, membantu orang. Nah, karena ini pekerjaan setan dan itu sesuatu yang sangat buruk dalam syariat. Bahkan dalam hadis lain Nabi Muhammad mengatakan, "Law ya'lamul maru baina yaday musalli li ayyaki fa arba'ina khairun lahu." Kalau seandainya orang yang lewat depan orang sholat itu tahu dia bakal dapat dosa dan dosanya gede, la ayyaki fa arba'in, mending dia berdiri di situ selama 40. 40 tuh nggak dijelasin 40 tahun apa 40 abad apa 40 hari apa 40 bulan. Nabi Muhammad mengatakan diam di situ selama 40 itu lebih baik daripada dia lewat. Saking jeleknya pekerjaan ngelewatin orang sholat, diam di situ 40 itu lebih baik daripada dia lewat. Itu kan keburukan. Maka sebagai seorang muslim kita tolong menolong biar orang itu tidak melakukan keburukan, biar dia itu nggak melewatin orang sholat, ya kita kasih batas biar dia tahu bahwa ini kita lagi sholat. Apa batasnya? Namanya sutro. Jadi saling tolong menolong. Kitanya sholatnya enak, orang yang lewat pun jadi nggak jatuh ke haraman, karena dia tahu itu ada sutro, maka dia lewatnya jalan yang berbeda. Nah, itu sutro. Jadi sutro itu sesuatu yang disyariatkan dalam agama Islam. Cuman hukumnya apa? Kalau disyariatkan, betul disyariatkan. Tapi hukumnya apa nih? Kalau kita ngerjain dapat kalau kita nggak ngerjain dapat dosa apa enggak? Kata sebahagian ulama, hukum sutro itu wajib. Kalau wajib berarti harus dikerjain. Kalau nggak dikerjain dosa. Pendapat siapa yang mengatakan wajib? Pertama ada ulama namanya Imam Asy-Syaukani. Beliau punya kitab namanya Nailul Awtar. Jadi Imam Asy-Syaukani itu ulama dari Yaman. Kotanya namanya Son'a, atau yang sekarang disebut Sana'a. Son'a, Yaman itu asal dari Imam Syaukani. Beliau punya kitab Nailul Awtar. Nailul Awtar kitab yang dipakai oleh hampir semua universitas Islam di dunia. Jadi ada kitab namanya Al-Muntaqa. Al-Muntaqa itu hadis-hadis ahkam seperti Bulughul Maram. Jadi kalau kita kenalnya Bulughul Maram, di beberapa negara Timur Tengah itu kenalnya Al-Muntaqa. Namanya Al-Muntaqa. Al-Muntaqa itu karangan kakeknya Imam Ibnu Taimiyah, Majiduddin Ibnu Taimiyah. Nah, Al-Muntaqa ini kemudian disyarah, dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani, namanya kitab Nailul Awtar. Nailul Awtar dijelaskan di dalamnya bahwa bikin sutra, membuat sutra sebelum sholat itu bukan kesunahan, bukan anjuran, tapi kewajiban. Harus yang namanya orang sholat itu pakai sutra. Sutranya apa? Ya dia bisa kayu yang dia punya, atau kalau ada tiang ya tiang. Jadi sholatnya di belakang tiang, atau sholatnya di belakang tembok, atau sholatnya di depan orang yang sedang berzikir. Cuman kalau depan orang berzikir, nanti pas zikir udah selesai dia pindah, kita nyari sutra lagi. Maka pernah kan kita lihat beberapa orang yang kalau sholat itu sambil jalan. Awalnya ada sutroh, tapi sutrohnya kemudian pergi, maka dia nyari sutroh lagi maju. Atau ada yang dari awal tuh udah nyari tiang, gitu. Pokoknya harus banget begitu nyari tiang. Ya karena ini
karena beliau mengikuti pendapat Imam Asy-Syaukani bahwa sholat sutrah itu hukumnya wajib. Selain Imam Asy-Syaukani ada juga namanya Imam Nasiruddin Al-Albani. Syekh Nasiruddin Al-Albani juga punya pendapat bahwa sutrah itu hukumnya wajib. Ini beliau sebutkan dalam kitab Sifat Salat Nabi. Ini Sifat Salat Nabi ini bukunya banyak di Indonesia, diterjemahkan ke Indonesia. Sifat Salat Nabi Syekh Nasiruddin Al-Albani. Beliau mengatakan itu sutrah itu hukumnya wajib. Artinya kita nih hatta di rumah, sampai kalaupun kita sholat di rumah, sholat nggak pakai sutrah dosa. Sholatnya sah, cuman dosa. Bisa Ustaz sholat tapi dosa? Bisa. Iya, ketika sholat melakukan keharaman. Karena sholat sama dosa kan beda tuh. Kalau sholat kan syarat dan rukun terpenuhi. Kalau dosa ya dia ngerjain keharaman atau meninggalkan kewajiban. Sholat tapi pakai sarung nyolong itu kan dosa juga. Sholatnya sah, rukun terpenuhi, takbiratul ihram dia baca, tahiyat dia baca, gerakannya benar, tapi kain yang dia pakai itu kain ngombe, kain nyolong. Sholatnya sah, tapi dia dosa nyolongnya itu. Sama dari rumah ke sini pakai sendal siapa tahu dipakai itu kan gosok, dosa juga namanya. Tapi sholatnya sah gitu. Sholatnya sah tapi dia dosa gara-gara nggak pakai sutra. Tapi justru jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah. Ini jumhur ulama 4 mazhab mengatakan hukumnya sunnah. Sutra itu bukan kewajiban. Artinya sutra itu anjuran, sunnah, sholat saja. Sutra dipakai ya bagus, nggak pakai sutra ya sholatnya juga nggak ada masalah, tetap sah, dia tidak berdosa. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibn Rushd Al-Qurtubi. Beliau mengatakan wattafaqal ulama'u bi ajma'ihim. Ulama seluruhnya telah bersepakat ala istihbab sutrah, bersepakat akan istihbab, akan sunnahnya adanya sutrah bagi sholat yang diletakkan antara orang yang sholat dengan kiblat jika ia sedang sholat sendirian atau ketika jadi imam. Jadi sutrah itu hukumnya sunnah. Ada bagus, nggak ada masalah. Hukumnya sunnah. Lalu apa dalil nih dua pendapat ini yang mengatakan wajib? Imam Syaukani, Syekh Albani, apa dalilnya? Kemudian jumhur ulama juga kenapa hukumnya nggak wajib, tapi hukumnya sunnah. Dalil yang mewajibkan tadi, karena hadis-hadis yang tadi kita singgung itu indikasinya kewajiban. Janganlah kalian sholat illa sutratin, kecuali kalau pakai sutra. Wala tada ahadan yamurru baina yadaika, dan janganlah kalian biarkan orang lain lewat di depan. Itu indikasinya kewajiban. Jadi janganlah kalian sholat kecuali pakai sutra. Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin. Kalau sholat pakai sutra. Jadi indikasinya kewajiban, maka hadis-hadis yang eksplisit ini kita tidak bisa artikan kemana-mana kecuali bahwa sutra itu kewajiban. Maka itu beberapa orang yang mengikuti pendapat wajibnya sutra itu begitu sholatnya. Kalau sholat berjamaah kan shaf terdepan jadi sutra kita. Shaf pertama jadi sutra untuk shaf kedua, shaf kedua jadi sutra untuk shaf ketiga. Shaf pertama sutranya siapa? Shaf pertama sutranya imam. Maka tidak boleh melewati kecuali kalau dia ngelewatin jauh di depan imam. Imam sutranya mana? Ya dia pakai sutra sendiri. Dia punya sutra sendiri. Kalau di sini kan tembok tuh udah jadi sutra. Jadi itu jadi penghalang. Itu kalau berjamaah. Maka kalau sendiri bikin sutra sendiri gimana? Beberapa orang nyari tiang, sholat di belakang tembok, di belakang meja. Untuk apa? Untuk jadi sutra. Sutra itu fungsinya buat apa? Jadi pembatas, biar nggak ada yang ngelewatin. Hukumnya apa? Hukumnya wajib kata Imam Asy-Syaukani dan juga Syekh Nasiruddin Al-Albani. Karena hadis yang tadi kita sampaikan. Tapi jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah. Apa dalil kesunahan ini? Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari, redaksinya idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Jika salah seorang dari kalian sholat menghadap ke sesuatu yang ia jadikan sebagai sutra. Jadi kalimatnya idza shalla ahadukum, kalau kalian sholat menghadap ke sutra. Kalau kalian sholat menghadap ke sutra. Maka ada juga orang yang sholat nggak pakai sutra. Jadi maksudnya begini, kalimat kalau idza sholat, kalau kalian sholat pakai sutra, maka jangan biarkan orang lain sholat. Jangan biarkan orang lain lewat depanmu.
Kalimat kalau, jika, apabila itu bukan karakter kewajiban. Kewajiban itu harus dengan sesuatu yang mantap. Sholat pakai sutro gitu. Tapi kalau di awal kalau kalian pakai sutro, maka jangan biarkan orang lain sholat, jangan biarkan orang lain lewat. Itu kalimatnya itu bukan karakter kewajiban. Karakter kewajiban itu tidak ada kalaunya. Ya sholat harus pakai sutro gitu. Jadi redaksi yang disebutkan atau teks yang disebutkan oleh Nabi Muhammad bukan karakter kewajiban. Maka hadis-hadis sebelumnya itu kita turunin levelnya menjadi sebuah kesunahan saja. Kemudian juga ada lagi nih hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Imam Al Bukhari yang lain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Ibnu Abbas, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidarin. Rasul pernah sholat di Mina tanpa menghadap ke tembok. Kalau seandainya sutroh itu wajib, Nabi itu orang yang pertama ngerjain. Dan Nabi Muhammad tidak mungkin meninggalkan kewajiban, karena Nabi Muhammad tidak mungkin bermaksiat. Kalau ada kewajiban dia tinggalkan, berarti Nabi Muhammad bermaksiat. Kaidahnya jadi enggak begitu. Kalau ada yang dikira kewajiban tapi Nabi Muhammad tidak melakukan, oh berarti kita salah. Kita yang salah menyebut itu kewajiban. Karena Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan kewajiban. Karena kalau Nabi Muhammad meninggalkan kewajiban berarti dia bermaksiat. Dan itu tidak masuk akal kalau pembawa syariat justru melanggar syariat itu sendiri. Nabi Muhammad tidak mungkin bermaksiat. Maka sholatnya Nabi Muhammad di Mina yang tidak dihalangi dengan tembok. Nah, artinya Nabi Muhammad sholat fi fadha, di lapangan luas tanpa ada sutrohnya. Oh berarti Nabi Muhammad sholat nggak pakai sutro. Berarti sutro yang selama ini kita bilang wajib itu bukan kewajiban, itu kesunahan. Karena kalau seandainya wajib Nabi Muhammad pasti ngerjain. Karena Nabi Muhammad tidak mungkin meninggalkan kewajiban. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, qauluhu ila ghairi jidar. Hadis tadi yang menyebutkan sholat tanpa menghadap ke tembok maksudnya adalah tanpa menghadap ke sutra. Jadi di depan Nabi Muhammad plong begitu. Beliau sholat di lapangan luas ketika di Mina. Yang namanya kewajiban harus dikerjakan, tapi ketika Nabi Muhammad tidak mengerjakan, oh berarti itu bukan kewajiban. Karena Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan kewajiban. Kita yang harus beresin pemahaman kita terhadap sutro, bukan Nabi Muhammad melakukan keharaman, tapi memang sutro itu bukan kewajiban. Kenapa Nabi Muhammad tidak mengerjakan? Gitu. Kalau seandainya wajib, pasti Nabi Muhammad tidak pernah ninggalin. Dalam hadis lain diriwayatkan marartu dari Syu'bah bin Abbas, dari Syu'bah bin Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan marartu ana wal fadl ala atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi fi fadha. Dari Syu'bah bin Abdullah bin Anas, beliau mengatakan aku pernah menunggang keledai bersama Al-Fadl. Al-Fadl itu pamannya Ibnu Abbas, Al-Fadl itu saudaranya Abdullah bin Abbas. Ini Syu'bah ini anaknya. Dan melewati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat mengimami orang-orang fi fadha, di lapangan terbuka. Lalu kami turun dan masuk ke dalam shop dan beliau tidak berkata apa-apa kepada kami tentang itu. Jadi Nabi Muhammad pernah di dalam satu sholat Nabi Muhammad tidak menghadap ke sutro. Pernah sholat di Mina tidak menghadap sutro. Ini juga dikatakan dalam riwayat Imam Ahmad sholatnya di lapangan terbuka tidak ada sutronya. Berarti sutro wajib, hukumnya sunnah. Dikerjakan bagus, tidak dikerjakan nggak apa-apa. Jadi kalau mau sholat berjamaah, siapa yang pakai sutro? Imam. Anjuran bukan kewajiban. Artinya kalau nggak ada sutro juga nggak ada masalah. Dan kalau kita sekarang sholat di beberapa masjid kita sekarang yang udah punya sejadah model kayak gini, ini kan cukup jadi sutro. Garis-garis ini sudah cukup jadi sutro. Karena sutro itu fungsinya untuk memberikan batas, biar orang tahu di mana dia harus lewat kan begitu. Kalau dia nggak tahu batasannya begitu, dia juga bingung mau lewat di mana. Ada garis-garis ini, itu jadi tanda oh dia lagi sholat di situ, maka jangan lewatin, gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang memang punya badannya agak gede, begitu, badannya agak tinggi. Kalau sujud tuh ya sejadah standar tuh tidak mengcover badannya, bisa lebih. Nah, yang orang-orang kayak gitu harus bukan harus. Pakai sutro dianjurkan biar orang yang lewat tuh tahu di mana tempat dia sholat. Gitu. Nah ini apa kata empat mazhab? Pertama kata Imam Abi Hanifah, wayan bagi liman yusalli fi sahra ayyattakhid amamahu sutratan wala ba'sa bi tarki sutrati idza amina al-murud wa lam yuwajjih tariq. Dianjurkan, bukan diwajibkan.
Dianjurkan bagi orang yang sholat di padang pasir untuk meletakkan sutroh di depannya. Kenapa di padang pasir dianjurkan? Karena itu tempat banyak orang lewat. Karena tempat banyak orang lewat, maka dikasih pembatas biar nggak dilewati. Dan tidak apa-apa bagi dia untuk tidak menggunakan sutroh jika merasa aman dari lalu lalang orang serta tidak menghadap ke jalan. Artinya kalau di rumah ya nggak ada kesunahan sutroh. Jadi kesunahan sutroh itu ada ketika dia sholat di tempat yang mungkin orang lalu lalang. Termasuk di masjid ya. Di masjid kalau sholat ba'diyah itu kan jadi tempat lalu lalang orang karena orang mau keluar. Tapi kalau di tempat yang tidak ada lalu lalang orang, maka kesunahan sutroh itu pun nggak ada. Karena adanya kesunahan sutroh itu punya sebab. Apa sebabnya? Menghalangi dia dari orang lewat. Dan dia sholat di tempat yang kagak ada orang sholat, nggak ada orang lain lagi selain dia di rumahnya, nggak ada yang lewatin juga begitu. Ya paling kalau dia punya bayi, orang itu yang lewat bolak-balikan gitu. Tapi kan itu anak bayi nggak mungkin terkena hukuman syariat. Gitu. Artinya nggak mungkin dia harus dihalangi gitu. Jadi kalau kita sholat di rumah maka tidak ada kesunahan sutroh. Jadi sunnahnya sutroh itu di tempat yang ada orang lewat lalu lalang. Itu kata Imam Abi Hanifah. Nah kata Imam Al-Maliki, mazhab Imam Malik, dari perkataan Imam Ibn Abdul Bar, beliau mengatakan as-sutratu fi sholati sunnah, sutroh dalam sholat itu hukumnya sunnah bukan kewajiban. Wala yaqta'u sholatan musalli syai'un mimma yamurru baina yadayhi, dan apa saja yang lewat di depan orang yang sedang sholat maka sholatnya tidak batal. Jadi sholat pakai sutroh sunnah, nggak pakai sutroh nggak apa-apa. Kalau tetap pakai sutroh tetap ada yang lewat, batal gak? Enggak. Tidak ada yang membuat orang itu batal. Apapun yang lewat di depannya tidak ada yang membuat orang itu menjadi batal sholatnya. Kemudian mazhabnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam kalimatnya Imam Nawawi, yustahabbu, dianjurkan, disunnahkan bagi orang yang sholat untuk memakai sutroh berupa dinding, au sariyatin atau tiang, au ghairihi atau selainnya. Fa in lam yajid syai'an, kalau itu tidak nemu, jadi tidak ada yang bisa dijadikan sutroh, dia tiang nggak ada, tongkat juga nggak ada, falyakhud khattan, maka bisa juga berupa garis, bikin garis gitu. Kalau dulu bikin garis gampang, karena dulu kebanyakan masjid alasnya tuh tanah. Orang sholat bawa tongkat, sebelum sholat dia bikin garis di depannya. Kan itu dikesrek-kesrekin tanahnya bikin garis, atau pakai sendal dikesrek-kesrekin bikin garis. Kalau sekarang kita ke masjid gak usah bawa biro gitu. Sekarang sejadah itu udah ada garisnya. Jadi ini cukup sebagai sutroh, karena sutroh itu fungsinya batas saja. Biar orang tahu kalau ini tempat sholat kita, itu bukan tempat sholat kita. Ini tempat sholat kita, jangan dilewatin. Enggak. Dan itu boleh dengan selain apapun, artinya tidak mesti dengan tongkat, tidak mesti dengan kayu. Karena kalau kita lihat hadis Nabi Muhammad dulu pakai sutroh itu asa qadramu akhirati rahli, kan gitu. Tongkat yang tongkatnya itu seukuran senderan tunggangan kuda. Jadi orang dulu naik onta, naik kuda punya tunggangannya tuh yang buat dia nyender ketika duduk. Nah, itu senderannya itu namanya asa muakhirati rahli, tongkat yang buat senderan. Itu panjangnya tuh kira-kira 50-60 cm. 60 cm, setengah meter gitu. Jadi nggak mesti pakai itu. Karena kita tidak beribadah dengan kayunya, kita beribadah dengan fungsinya. Apa fungsinya? Fungsinya tuh biar orang tahu ini tempat sholat kita. Maka apapun untuk kita jadikan sutroh itu sah-sah saja. Kita punya sorban, kita jadikan sorban jadi sutroh. Kalau kita bawa tas kita jadikan sutroh. Kita bawa jaket kita buka, kita jadikan sutroh gitu. HP bisa sih jadi sutroh, cuman terlalu rawan gitu ya. Takutnya diambil orang. Pas kita sujud bangun udah nggak ada lagi itu HP. Jam tangan juga bisa, cuman kekecilan orang nggak kelihatan. Apalagi jam tangan mahal juga mengkhawatirkan dia bisa diambil orang. Tapi apapun lah itu bisa jadi sutroh. Yang penting orang tahu kalau itu tempat sholat kita, maka garis pun sudah cukup itu. Waqala Imam Al-Haramain, tapi Imam Haramain, Imam Al-Juwayni mengatakan sebagaimana Imam Al-Ghazali, la ibrah, tidak cukup untuk jadi sutroh. Garis tidak cukup jadi sutroh karena garis itu gampang kehapus. Ya dulu kehapus karena emang dulu kan di tanah.
Ya, ketika kita gesrek itu, ntar kena angin tuh garis udah ketutupan pasir, udah nggak kelihatan lagi garisnya. Tapi kalau kita garis yang sekarang di sejarah kita, itu kan sampai kapan juga nggak bakal hilang, gitu ya. Itu cukup jadi sutra. Kemudian dalam pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang menjadi Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni beliau mengatakan imam adalah sutra bagi makmum dan disunnahkan bagi orang yang sholat untuk menggunakan sutra seperti dinding atau tiang jika ia berada di masjid. Dan jika berada di padang pasir maka boleh menggunakan sutra dengan tongkat atau hewan tunggangannya. Jadi apa aja? Jadi kita tidak beribadah dengan kayu. Kita beribadah dengan fungsi dan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya memberikan batas. Maka dengan apapun kita kasih batas tempat sholat kita itu sah. Dapat kita kesunahan. Jadi membuat tas sebagai sutroh dapat kesunahan. Membuat hewan tunggangan kita jadi sutroh itu juga dapat sama sunnahnya. Begitu. Jadi ibadahnya bukan pada kayunya, tapi pada fungsi dan tujuan. Sama sebagaimana kita siwak. Siwak itu fungsinya untuk membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut. Jadi kita tidak beribadah dengan kayu siwaknya. Ibadahnya itu pada fungsi dan tujuan. Fungsi dan tujuannya itu membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut. Maka dengan apapun itu kita bisa lakukan, itu dapat sunnah siwak. Kalau kita sekarang ada pasta gigi, ada odol, ada sikat gigi, maka orang yang mengerjakan itu dengan niat membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut agar tidak menimbulkan bau mulut kepada orang-orang, dapat tuh sunnahnya siwak. Karena sunnahnya siwak begitu. Bahkan semua ulama sepakat kan gitu. Kalau kemudian datang waktu sholat dan dia tidak punya siwak, tidak punya kayu arok untuk menghilangkan bau mulut, menghilangkan kotoran di gigi, maka boleh dengan sesuatu yang syahid, dengan sesuatu yang kasar. Sorbannya dia bisa jadikan siwak, bajunya dia bisa jadi siwak. Yang penting menghilangkan kotoran di gigi yang itu membuat mulutnya jadi bau. Kan begitu. Jadi itu fungsi. Jadi ada ibadah yang memang kita dituntut untuk mengikuti itu plak-plakan gitu. Tapi ada ibadah yang kita tuh dituntut untuk ngikutin fungsinya saja, tujuannya aja. Bentuknya ya tergantung kita masing-masing. Kayak model dulu ya awal-awal kalau sebelum ada Covid tuh, imam kalau mau sholat tuh kan ngasih informasi. Salah satu informasinya rapetin barisan. Sawu subuh aku fa'inna tasbihatu subuh minta namisah. Redaksi hadisnya banyak. Sawu subuh ada sawu, tapi kita tuh tidak beribadah dengan teks itunya, tidak beribadah dengan sawu subuh aku. Kita beribadah dengan tujuannya. Tujuannya itu apa? Biar ngerapiin barisan, biar sopnya rapet. Maka dengan bahasa apapun itu bisa dilakukan, dapat itu sunnahnya. Karena percuma juga kalau ngomong pakai bahasa Arab tapi makmum nggak ada yang ngerti kan. Imam ngomong apaan sih, takbir salaman, pakai ngomong sawu sulfakum kan gitu. Makmum nggak ada yang ngerti, akhirnya nggak terlaksana tuh merapatkan barisan. Tapi dengan bahasa yang dia mengerti kan, rapat itu barisan. Itu fulan rapatin ke kanan, itu fulan jangan jauh-jauh gitu. Atau kalau di pesantren tuh, ya ustadznya kiainya yang jadi imam itu kan dia nggak perlu ngomong tuh, dia tinggal balik badan melotot ke santri langsung rapat situ. Jadi melototnya itu udah jadi sunnah menggantikan informasi harus merapatkan barisan kan. Jadi ada ibadah yang memang harus begitu, pelak-pelakan harus sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Tapi ada yang Nabi perkuat tuh bukan ngambil simbolnya, tapi fungsi dan tujuan. Salah satunya sutra ini. Sutra itu fungsi dan tujuannya. Kalau kita udah punya sejadah model kayak gini, udah cukup jadi sutra. Jika tidak ada maka diperbolehkan membuat garis. Itu 4 mazhab. Ini tanggung satu lagi dari beberapa ulama Saudi Arabia tentang sutra salat. Syekh bin Baz, as-salatu ila sutratin sunnah muakkadah wa laysat biwajib. Salat menghadap sutra itu sunnah, bukan kewajiban. Sunnah muakkadah, bukan kewajiban. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan sutra dalam salat hukumnya sunnah muakkadah kecuali bagi makmum, karena makmum tidak disunahkan pakai sutra di mana mereka telah dicukupkan dengan sutra imam. Jadi imam jadi sutra saf pertama jadi sutra saf kedua, terus begitu lanjutnya ke belakang. Ada namanya Syekh Abdullah bin Pasang. Beliau punya kitab Taisirul Alam namanya. Beliau mengatakan bahwa sutrati sunnah, meletakkan sutra itu hukumnya sunnah, bukan kewajiban dengan kesepakatan ulama. Artinya ulama sepakat bahwa ini bukan
bukan kewajiban. Jadi cuma 1-2 orang itu tadi yang mengatakan sutra wajib, itu Syekh Nasiruddin Al-Albani dan juga Syekh Imam Syaukani. Di anna salafus salih lam yaltazimu wad'aha walau kana wajiban laltazamu. Karena para salaf saleh, orang-orang salaf saleh dahulu tidak selalu melakukannya. Jika saja wajib pasti mereka selalu melakukan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Jadi pada intinya bahwa sholat itu merupakan kesunahan sebelum sholat. Yang namanya sunnah dikerjain bagus, nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Tapi sungguh amat sangat disayangkan kalau kita punya kesempatan melaksanakan sunnah tapi dilewatkan. Jadi sebisa mungkin kalau kita sholat sunnah misalnya ba'diyah, sholat apapun lah itu di tempat yang mungkin ada orang lalu lalang, sebisa mungkin sholatnya di belakang tembok, di belakang tiang gitu. Kalaupun tidak bisa, ya kita punya sejadah yang ada garisnya itu sudah cukup jadi sutra. Kalau pun tidak bisa karena tidak ada sejadahnya blok, ya kita jadikan apapun itu sebagai sutra kita. Bisa itu tas kita. Jadi sebisa mungkin agar kita tidak termasuk golongan-golongan yang meremehkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Dari penjelasan tadi kita diminta ini menggunakan sutra. Tadi dicontohkan di masjid dan tapi bisa juga di padang pasir. Kalau di aplikasi di sekarang ini mungkin kalau kita nggak ketemu masjid di mana ya kita yang dimungkinkan sholat misalnya masjidnya jauh gitu. Terus sementara itu harus sholat dan kita pakai sutra itu. Tidak ada tempat khusus untuk melaksanakan sholat. Artinya Nabi Muhammad kan mengatakan al-ardu kulluha masjid. Seluruh permukaan bumi ini sah untuk dijadikan tempat sholat. Illa al-mazbalah wal maqbarah wa qari'atat thariq. Kecuali kuburan, mazbalah tempat sampah, bahasa orang kampung felbak tempat pembuangan air, wa qari'atat thariq tengah jalan gitu. Jadi selain 3 ini kita sholat di mananya sah. Dan dimanapun kita sholat, baik itu di trotoar. Tapi kalau sholat di trotoar sekarang ditangkap Satpol PP. Kalau ada Satpol PP gitu, karena mengganggu ketertiban umum tuh. Gitu. Kalau artinya kita sholat dimanapun boleh, di basement maksudnya di parkiran, dimanapun kita sholat itu sah karena masjid, karena seluruh permukaan bumi ini dijadikan masjid oleh Allah untuk kita. Maka dimanapun dapat waktu sholat kita sholat. Nah ketika kita sholat di tempat yang mungkin ada orang lalu lalang, seperti sholat di belakang mobil di parkiran, itu sering tuh ya beberapa orang. Termasuk saya punya istri. Kalau kita lagi jalan kemana-mana, kalau laki sih gampang nyari musola, yang perempuan yang rada susah. Biasanya bini saya tuh sholat di belakang mobil. Yang kiri kanan tuh ada orang lewat karena dia mau datang naruh mobil atau mau keluarin mobil. Kalau di tempat yang memang kira-kira di orang lalu lalang seperti parkiran atau mungkin taman bermain atau mungkin dimanapun lah itu yang ada orang lalu lalang, maka sunnahnya pakai sutra. Sutranya apa? Dia punya motor bisa jadi sutra, dia ada mobil jadi sutra, dia punya tas jadi sutra. Tapi kalau kita datang waktu sholat jam masjid jauh, dapat tempat tuh di pojokan sini, di pojokan antara tembok ini dengan tembok itu, dia ada di misalnya di ruangan tertentu, maka kan nggak perlu pakai sutra, karena dia sholat di tempat yang orang nggak ada lalu lalangnya gitu. Jadi yang pertama bahwa bumi ini dijadikan oleh Allah untuk kita sebagai masjid, dimanapun kita sholat sah-sah saja. Nah yang kedua, kalau itu tempat yang kita dapat orang banyak lewat lalu lalang, bikin sutra itu sunnah. Maka sebisa mungkin kita kemana-mana punya bawa sejadah. Nah, salah satu sebab kenapa orang banyak ninggalin sholat itu alasannya jauh dari masjid. Nah, maka kita bikin masjid sendiri. Di mana? Ya sekitar kita. Pakai apa? Pakai sejadah. Gitu. Salah satu juga alasan yang sering orang nggak sholat tuh nggak punya air. Ya, maka kita bawa air sendiri. Nggak bisa wudhu, kita bawa air sendiri dari rumah. Airnya tuh kalau pakai botol aqua ribet, pakai botol semprotan yang buat mandiin burung tuh, nah, gitu. Jadi wudhunya tuh nggak repot karena disemprot. Kalau kudu nuang pakai botol aqua tuh ribet. Yang enak tuh disemprot.
bini nyemprotin lakinya, laki nyemprotin bininya, laki bini main semprot-semprotan buat wudu. Itu lebih bagus daripada udah di rumah aja. Itu ada bini godain laki begitu. Udah di rumah aja sholatnya, ntar juga nyampe. Tahu-tahu pas nyampe rumah udah lewat 2 waktu sholat. Akhirnya sholatnya kagak dikerjain. Tuh. Maka kita siapin tuh, takut-takut kita di tempat yang jauh dari masjid nih kita bawa air ada buat wudu. Ini sejadah ada buat sholat. Sejadahnya kalian yang karpet 100 cm biar buat sekeluarga. Ini ada mukena buat perempuan. Jadi semua alasan-alasan di mana kita biasanya ninggalin sholat kita tutupin itu. Wudu kita bawa air sendiri, mukena kita bawa, sejadah kita ada. Coba apalagi yang bikin kita nggak mau sholat kan begitu. Jadi itu sering jadi dimanapun kita sholat itu sah. Tapi kalau tempat itu tempat lalang sebisa mungkin dibuat sutra. Ya, oke. Ada lagi? Ya. Di dalam Jumat berjamaah, Ya. kalau dulu sebenarnya kita kan boleh lewat di depan orang yang sholat itu mana? Pertama, ya tentu kita nggak boleh ngelewatin depan orang sholat, tapi kita dibolehkan melewati samping orang sholat. Jadi di antara kiri kanan orang tuh kita bisa belah itu, jika memungkinkan. Di antara pundak-pundak orang tuh kita lewat di situ. Jadi kita nggak ngelewatin depan dia, tapi di sampingnya kita lewatin itu. Kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, ya udah daripada ngelewatin orang sholat, mendingan duduk aja dulu. Itu duduk duduk menunggu sholat selesai lebih baik daripada kemudian kita melewati orang-orang yang sholat. Apalagi itu sholat 5 waktu pada umumnya itu kan bukan sebuah kewajiban kalau kita harus ikut berjamaah di jemaah pertama. Tapi kalau itu kewajiban harus di jemaah pertama seperti sholat Jumat, insya Allah dimaafkan. Tentu lewatinya dengan yang sopan begitu ya. Jadi kalau bisa lewat di samping sini, samping punggung kita belah itu jemaah. Tapi kalau emang nggak bisa saking rapatnya ya udah nunggu aja, duduk di situ gitu. Walaupun memang agak aneh tuh dilihatin sama orang. Tuh orang ngapain duduk doang nggak ada sholat. Tapi ya daripada ngelewatin orang sholat. Tapi kalau itu sholat yang memang harus di ketika itu seperti sholat Jumat, karena kan nggak mungkin kita tunda sholat Jumat. Kalau orang-orang udah selesai kemudian kita baru wudhu, ya kan kita Jumatan harus ada imam, harus berjamaah gitu. Harus harus ada khutbahnya. Maka itu nggak bisa ya kalau kayak gitu harus langsung keluar. Tapi keluarnya dengan sopan. Tidak kemudian melewati orang yang mungkin di depannya dia punya barang-barangnya, ada HP-nya, ada barang yang tidak nggak sopan kalau kita dilihat begitu. Oke? Ada lagi sudah ya. Insyaallah kita lanjut di episode atau di pertemuan akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.